Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk SMP dan pelajaran 2020-2021, mata pelajaran PJOK materi kebugaran jasmani. Kita masuk pada materi pembelajaran, yaitu berkaitan dengan pengertian kebugaran jasmani. Pengertian kebugaran jasmani menurut para ahli, yang pertama, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam menyelesaikan segala bentuk kegiatan fisik dalam sehari-hari yang membutuhkan 3 unsur inti. Ketiga unsur inti tersebut adalah daya tahan, fleksibilitas, dan kekuatan. Pendapat ini menurut Rusli Hutan. Yang kedua, pendapat menurut Muhajir bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan fisik dari seseorang dalam melakukan adaptasi terhadap beberapa kegiatan sehari-hari tanpa merasakan rasa capek dan lelah. Dan yang ketiga adalah pendapat menurut Joko Pekik Irianto bahwa kebugaran jasmani adalah kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan. Untuk selanjutnya, setelah tadi dijelaskan tentang pengertian kebugaran jasmani dari beberapa ahli, adalah manfaat kebugaran jasmani. Bahwa kebugaran jasmani mempunyai beberapa manfaat. Berikut adalah manfaat-manfaat dari latihan kebugaran jasmani. Di antaranya adalah membentuk kekuatan dan daya tahan otot tubuh, meningkatkan fleksibilitas, membentuk keberanian, kepercayaan diri, dan kesanggupan untuk bekerja sama. Selanjutnya adalah merangsang pertumbuhan pada tubuh, terutama pada anak-anak. Yang selanjutnya ada mencegah obesitas atau kegemukan, mempunyai rasa tanggung jawab dalam
dan kedua tangan berpegangan di belakang kepala. Kemudian angkatlah badan dengan dada tidak menyentuh ke lantai. Posisi kaki tetap masih menyentuh pada lantai agar kedua kaki tidak bergerak. Pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman dan dapat pula tidak dipegang. Gerakan ini dilakukan berulang-ulang selama 15-30 detik. Berupa latihan kekuatan otot lengan dan bahu. Untuk menguatkan otot lengan dan bahu, bisa dilakukan dengan cara berjalan dengan menggunakan kedua lengan. Tujuannya adalah menguatkan otot lengan dan otot bahu. Cara melakukannya, latihan ini dilakukan berpasang-pasangan. Satu orang melakukan berjalan dengan tangan dan temannya membantu memegang atau mengangkat kedua kaki teman yang melakukan tersebut. Latihan ini dilakukan berulang-ulang secara berganti-ganti. Jarak tempuh berjalan dengan tangan antara 10 sampai dengan 20 meter. Untuk latihan berkaitan dengan latihan kekuatan kantung siku tepuk. Ini dikhususkan untuk para peserta didik wanita. Tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan dan bahu. Cara melaksanakannya adalah siswi atau siswa berdiri di bawah palang tunggal, kedua tangan berpegangan pada palang tunggal selebar bahu. Pegangan telapak tangan menghadap ke arah kepala. Dengan bantuan tolakan kedua kaki, siswa melompat ke atas sampai mencapai sikap bergantung, siku tepuk. Dagu berada di atas palang. Sikap tersebut dipertahankan selama mungkin. Selanjutnya, berkaitan dengan latihan daya tahan otot. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan adalah respiratio cardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang berhubungan dengan pernapasan, jantung, dan peredaran darah. Oleh karena itu, bentuk latihan untuk meningkatkan daya tahan pernapasan, jantung, peredaran darah disebut ergosistem sekunder, yang dilatih melalui peningkatan ergosistem primer atau sistem saraf otot dan tulang kerangka. Salah satu bentuk aktivitas pembelajaran daya tahan otot adalah aktivitas pembelajaran weight training atau aktivitas pembelajaran beban. Untuk selanjutnya, latihan daya tahan aerobik. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Istilah lainnya yang sering digunakan ialah respiratio cardiovascular endurance, yaitu daya tahan yang bertalian dengan pernapasan, jantung, dan peredaran darah. Latihan yang dapat meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain lari jarak jauh, renang jarak jauh, cross country atau lari lintas alam, fartlek, interval training, atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dalam waktu yang lama atau kurang lebih sekitar lebih dari 6 menit. Berkaitan dengan latihan kelentukan atau fleksibilitas. Kelentukan diartikan sama dengan keleluasaan atau kemudahan gerakan, terutama pada otot-otot persendian. Latihan ini bertujuan agar otot-otot pada sendi tidak kaku dan dapat bergerak leluasa tanpa ada gangguan yang berarti. Untuk anak-anakku sekalian, ada dua bentuk dalam mengembangkan kelentukan, diantaranya yaitu peregangan dinamis. Apa itu peregangan dinamis? Bahwa peregangan dinamis dilakukan dengan menggerakkan tubuh atau anggota tubuh secara berirama atau dengan memantul-mantulkannya atau bouncing sehingga otot-otot bergerak. Dan yang kedua
adalah peregangan statis. Peregangan statis dilakukan dengan meregangkan tubuh atau anggota tubuh dan mempertahankan sikap tersebut tanpa bergerak statis untuk beberapa saat. Yaitu berkaitan dengan latihan peningkatan kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kecepatan antara lain lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Lari dengan mengubah-ubah kecepatan mulai lambat, makin lama makin cepat. Lari naik bukit atau uphill. Yang selanjutnya adalah lari menuruni bukit atau downhill. Dan yang terakhir adalah lari menaiki tangga gedung. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan latihan peningkatan kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Bentuk-bentuk latihan kelincahan: latihan mengubah gerak tubuh arah lurus atau shuttle run untuk melatih gerak tubuh arah lurus. Latihan lari belak-belok. Latihan mengubah posisi tubuh atau jongkok berdiri. Dan yang terakhir ada latihan kelincahan reaksi. Selanjutnya berkaitan dengan latihan power. Power atau daya ledak adalah hasil dari kekuatan dan kecepatan. Bentuk-bentuk latihan daya ledak antara lain melompat dengan dua kaki, melompat dengan satu kaki secara bergantian, lompat jongkok, lompat dua kaki dengan bob, dan kemudian ada angkat beban. Daya ledak atau power berguna dalam cabang-cabang olahraga seperti sepak bola, bola basket, anggar, dayung, dan lain sebagainya. Demikianlah tadi materi berkaitan dengan kebugaran jasmani. Mudah-mudahan dengan materi tadi peserta didik yang belajar di rumah dapat memahami tentang materi kebugaran jasmani. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen pada Sodikin Muhammad Tirta agar channel YouTube Sodikin Muhammad Tirta dapat update setiap hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.